firman. Kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisi, dan takkan ku ragu asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman, kita bagi kakiku, terang bagi jalan, terang bagi jalan, terang bagi jalan, terang bagi jalan. Terima kasih atas penyertaanmu. Tidak lupa kami minta bimbinganmu pada hari ini agar mulut hati hamba dapat engkau kendalikan dan hati dari jemaat-jemaat di sini dapat engkau buka sehingga firman hari ini engkau sampaikan bisa sangat berarti bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini mohon perhatikan dengan baik karena mungkin hari ini bisa berharga untuk kehidupan saudara-saudara. Oke. Nah, saudara, judulnya adalah Anda tidak perlu tersandung. Ya. Saya mulai dengan suatu cerita kecil. Saya pernah membaca bahwa tembok besar Tiongkok, tembok besar Cina, itu bisa ditembus setidaknya 3 kali oleh musuh. Ya, saudara. Tetapi bukannya karena tembok Cina itu lemah, saudara, tetapi karena penjaganya itu bisa disuap. Nah, oke, saya mulai lagi. Saya pernah membaca bahwa tembok besar Tiongkok ditembus setidaknya 3 kali oleh musuh. Dan setiap kali karena para penjaganya bisa disuap. Oke? Nah, karena itu saudara, pertahanan yang kuat bergantung pada orang yang kuat. Ini juga berlaku untuk pertemuan spiritual, juga pertarungan militer. Jika gereja ingin menentang dan mengalahkan guru-guru palsu, maka kita semua yang ada di sini, semua di gereja harus kuat dan mampu bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya, iblis ingin kita tersandung, udah itu kalah, tetapi firman Tuhan memberikan kita suatu penegasan agar kita bisa kuat. Efesus 6 ayat 11 sampai 12, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara, kita sering sekali mendengar ini, tapi kita tidak pernah mengerti sebenarnya bagaimana caranya, saudara. Nah, di sini akan dibahas di kitab Yudas ini, bagaimana caranya biar kita tidak tersandung. Saudara, 4 petunjuk agar kita tidak tersandung. Selalu ada bahaya tersandung. Dan tersandung adalah langkah pertama menuju kejatuhan. Dalam paragraf penutup ini, Yudas berbicara kepada para pembacanya yang terkasih dan memberi mereka 4 petunjuk yang harus diikuti jika mereka mau berdiri teguh dan melawan guru-guru palsu. Saudara, petunjuk pertama adalah ingatlah akan firman Tuhan. Ayat 17-19. Yang kedua adalah bangun kehidupan iman Anda. 20-21. Yang 3, latih kebijaksanaan spiritual. 22-23. Dan keempat, Anda harus berkomitmen kepada Yesus Kristus. Oke, sebelumnya mari kita baca firman Tuhan terlebih dahulu. Ya. Saudara, pertama ingatlah akan firman Tuhan, ya. Yudas 1 ayat 17-25. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang terkasih,
Ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, itu artinya Alkitab. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Ya, mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang terkasih, petunjuk kedua ya saudara, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu sedemikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Saudara, ini latih kebijaksanaan spiritual. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya kamu jangan tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita, dan bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, demikianlah firman Tuhan. Oke saudara, untuk tidak tersandung, yang pertama yang harus kita lakukan adalah ingatlah akan firman Tuhan. Nah saudara, firman Tuhan itu penting, ya. Oleh itu menjadi target utama iblis. Sejak awal, setan telah menyerang firman Tuhan. Ya, apakah Tuhan mengatakan begitu? Adalah dorongan pembuka ketika dia menuntun Hawa ke dalam ketidaktaatan di taman. Oleh karena itu kita sebagai orang Kristen, kita harus ikut firman Tuhan, ya. Jangan diperdaya oleh guru-guru palsu. Firman Tuhan bilang begini, harus begini. Jangan diperdaya oleh guru-guru palsu. Nah, saudara, begitu kita mulai mempertanyakan firman Tuhan, kita rentan terhadap serangan setan lainnya. Karena hanya kebenaran firman yang dapat melindungi kita dari kebohongan iblis. Mengenai hukum dan kesaksian, jika mereka tidak berbicara sesuai dengan perkataan ini, itu karena tidak ada terang di dalamnya. Yesaya 8-20. Nah, yang pertama, ingatlah siapa yang memberikan firman itu. Walaupun Tuhan Yesus mempunyai banyak murid, Dia hanya memilih sedikit saja untuk menjadi rasul. Ya saudara, rasul itu berarti orang yang diutus dengan suatu amanat. Seorang yang diutus untuk suatu tugas. Oke, agar memenuhi syarat untuk menjadi rasul, pada saat itu seorang percaya harus menjadi saksi kebangkitan Kristus. Jadi orang itu harus melihat kebangkitan Kristus agar bisa menjadi rasul. Oleh karena itu saudara, rasul itu tidak ada lagi pada zaman ini. Oke, seperti nabi, rasul itu sudah ada tidak lagi pada zaman ini. Di sini tinggal guru, gembala, dan penginjil. Karena rasul itu harus menjadi saksi kebangkitan Kristus. Para rasul hidup bersama Kristus selama pelayanannya, belajar darinya, dan diutus olehnya ke seluruh dunia untuk membawa kabar baik keselamatan. Oleh karena itu saudara, dimanapun ada yang asli, maka yang palsu akan muncul. Ini terjadi pada gereja mula-mula. Rasul-rasul dan guru-guru palsu mulai bermunculan, dan penting untuk mengembangkan suatu sistem untuk melindungi gereja dari nubuatan palsu dan surat-surat palsu. Karena Kristus telah menyerahkan iman kepada rasul-rasulnya, adalah salah satu ujian dalam gereja mula-mula adalah inikah yang diajarkan para rasul. Saudara, nanti habis ini saya akan mengajarkan tentang kanonisasi Alkitab. Mengapa buku ini masuk ke dalam Alkitab? Mengapa buku ini tidak masuk dalam Alkitab? Salah satunya adalah apakah buku ini diajarkan oleh para rasul. Nah saudara, ketika gereja mengumpulkan kitab-kitab perjanjian baru, setiap kitab diharuskan ditulis oleh seorang rasul atau seorang yang mempunyai hubungan dekat dengan seorang rasul.
Misalnya Dr. Lukas, dia menulis sesuatu yang Paulus atau Petrus ajarkan. Nah, ajaran kerasulan, ajaran apostolik dulunya dan masih sampai sekarang merupakan ujian kebenaran, saudara. Dan ingatlah apa yang mereka katakan. Mereka bernubuat bahwa pada hari-hari terakhir ini akan datang para pencemooh yang menyangkal firman Tuhan. Yudas menggemakan apa yang ditulis Petrus, namun Paulus dan Yohanes juga memperingatkan para pembacanya tentang orang-orang murtad. Ketika peringatan diberikan berkali-kali, saudara, kita harus menanggapi ini dengan serius. Ungkapan menurut hawa nafsunya muncul dalam 2 Petrus 3:3 dan Yudas 16 dan 18, dan ini menjelaskan mengapa orang-orang murtad menyangkal kebenaran Allah. Karena apa, saudara? Mereka nggak mau Allah kasih tahu mereka bagaimana cara mereka hidup. Ya, karena cara hidup mereka mungkin bertentangan dengan firman Tuhan dan mereka mau jadi Allah sendiri. Dia nggak mau Allah kasih tahu, nih cara hidupnya begini. Mereka mau hidup dengan kesombongan mereka yang berdosa. Dan firman Tuhan itu mengutuk cara hidup mereka yang egois. Karena itu mereka tidak mau firman Allah. Yudas menyebutkan perkataan yang diucapkan oleh para rasul karena aslinya tidak ada surat perjanjian lama. Waktu ini ditulis belum ada surat perjanjian lama. Selama bertahun-tahun surat-surat yang diilhami ditulis oleh Paulus, Petrus, Yohanes, dan kita memiliki surat-surat ini yang dikumpulkan dalam perjanjian baru kami. Kita juga mempunyai catatan tentang beberapa khotbah mereka dalam kitab Kisah Para Rasul. Kita tidak lagi bergantung pada tradisi karena kita sudah mempunyai kitab suci yang lengkap, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Oleh karena saudara, kitab suci sudah lengkap. Kitab suci perjanjian baru sudah diotentikkan apakah itu ditulis oleh para rasul dan sudah oke. Karena itu saudara, jika sekarang saudara kapanpun seorang menawarkan kepada Anda sebuah wahyu baru, ujilah itu dengan apa yang rasul tulis dan apa yang Yesus ajarkan. Anda akan mengetahui bahwa ajaran baru, wahyu tersebut adalah sebuah kebohongan, saudara. Ketika seorang berkata, saya mempunyai masalah intelektual dengan Alkitab, sebenarnya mungkin dia mempunyai masalah moral, karena Alkitab bertentangan dengan apa yang dia lakukan. Satu-satunya cara pasti untuk mengetahui kebenaran Alkitab adalah dengan menerima dan menaatinya. Sebelum setan dapat menggantikan kebohongannya, dia harus menyingkirkan kebenaran firman Tuhan. Jika tidak dapat membantahnya, dia akan menertawakannya dan dia biasanya dapat menemukan seseorang untuk ditertawakan bersamanya. Saudara, ingatlah mengapa mereka mengatakannya. Saudara, guru-guru palsu itu ingin memecah belah gereja dan membawa orang keluar dari persekutuan yang benar menuju ke persekutuan yang salah. Dan dari antara kamu sendiri akan muncul orang-orang yang mengatakan hal-hal yang tidak senonoh untuk menarik murid-murid mereka mengikuti mereka. Permohonan mereka biasanya adalah, saudara, firman Tuhan itu udah kuno. Kami ini mempunyai firman Tuhan yang baru. Kami memiliki pengetahuan yang lebih dalam tentang firman yang tidak dimiliki gereja Anda. Kami memiliki pemahaman yang lebih baik tentang nubuatan atau tentang kehidupan Kristen dibandingkan Anda. Mereka berkata bahwa mereka menawarkan agama yang lebih berkualitas tinggi dibandingkan agama para rasul. Saudara, guru-guru palsu tidak hanya memecah belah gereja, tetapi mereka juga menipu gereja karena mereka tidak mempunyai Roh Kudus. Kata sensual berarti kebalikan dari spiritual. Inilah cara Paulus menggunakan dalam 1 Korintus 2, 14-16 yang diterjemahkan alami, natural, saudara. Kata Yunani adalah psikikos yang berarti jiwa, saudara. Hanya masuk ke jiwa saja, saudara. Ya, perasaan doang, perasaan kamu aja. Jadi kadang-kadang kita menyatakan ini benar atau salah berdasarkan perasaan kita aja. Menurutku baik kok itu. Nah, tapi belum tentu benar. Bagaimana kita tahu yang benar? Apa yang firman Tuhan tuliskan, bukan dengan perasaan Anda. Menurut saya baik kok. Nah, itu udah bahaya, saudara. Ya, itu sensual, natural. Karena guru-guru palsu tidak memiliki Roh Kudus, Roh Allah, mereka harus berfungsi
berdasarkan kekuatan jiwa atau perasaan alami mereka sendiri, saudara. Ya, salah satu tragedi dalam pelayanan saat ini adalah bahwa sebagian umat Allah tidak dapat membedakan antara itu perasaan lu aja atau pelayanan roh yang sejati. Ada begitu banyak kecakapan memainkan pertunjukan keagamaan dewasa, saudara, sehingga orang-orang kudus menjadi bingung dan tertipu. Sama seperti ada api palsu di dalam kemah suci, api asing dalam kemah suci. Demikian pula saat ini ada api palsu di dalam gereja. Oleh karena itu, kita harus dapat menerapkan kebijaksanaan yang cermat. Bagaimana kita dapat membedakan antara yang bersifat jiwa atau yang bersifat rohani? Saudara, dengan menggunakan firman Tuhan yang mampu memisahkan jiwa dan roh. Satu-satunya yang bisa menembus ke dalam roh manusia adalah firman Tuhan. Dan dengan memperhatikan kesaksian roh Tuhan yang ada di dalam diri kita. Saudara, Ibrani 4-12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai dapat memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sum-sum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saudara, pelayanan yang bersifat jiwa, yang perasaan, itu mengagungkan manusia. Tetapi Roh Kudus memuliakan Yesus Kristus. Ketika roh melayani melalui firman, akan terjadi pertumbuhan. Tetapi ketika jiwa sekedar membuat suatu pelayanan, maka yang ada adalah entertainment, saudara, hiburan, atau paling-paling hanya informasi saja. Oke, itu adalah, ingatlah akan firman Tuhan. Anda harus membandingkan mana yang benar atau salah, dan itu akan membuat Anda tidak akan tersandung. Yang kedua adalah bangun kehidupan iman Anda. Kehidupan Kristen tidak boleh berhenti. Jika ya, Anda akan mundur. Sebuah rumah yang dibiarkan sendiri, dia lama-lama akan runtuh. Orang-orang murtad sedang berusaha untuk menghancurkan. Namun setiap orang Kristen harus terlibat dalam pembangunan, pertumbuhan. Pertama, kehidupan rohaninya sendiri, dan kemudian jemaat lokalnya. Landasan kehidupan Kristen kita adalah iman kita yang suci, yang sama dengan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Tentu saja ada perasaan bahwa iman kita kepada Yesus Kristus adalah dasar bagi pertumbuhan kita. Namun iman itu pun bergantung pada apa yang telah Allah ungkapkan kepada kita di dalam firman-Nya. Iman subjektif bergantung pada wahyu kebenaran yang objektif, yaitu firman Tuhan. Jadi bagaimana kita bangun kehidupan iman kita, yaitu dengan mempelajari firman Tuhan. Firman Tuhan tentu saja penting bagi pertumbuhan rohani. Saya belum pernah bertemu dengan seorang Kristen yang kuat dan berbuah yang gak pernah baca Alkitab, saudara. Ya, kita harus setiap hari meluangkan waktu untuk merenungkan firman Tuhan, mencari pikiran Tuhan. Kita juga harus mempelajari firman secara rutin, disiplin, agar kita dapat memahami apa yang telah diajarkannya. Lewat pendalaman Alkitab ini, ya, secara rutin, disiplin, ya, kita bisa lebih memahami apa yang diajarkan firman Tuhan. Pengkhotbah Cina yang berbakat, Watchman Nee, biasa membaca Perjanjian Baru sebulan sekali. Hal ini menjadi jelas ketika Anda membaca buku-bukunya, karena Anda terkesan dengan wawasannya yang luar biasa mengenai firman Tuhan itu. Ya, Perjanjian Baru itu dia dalam sebulan dia habisin, saudara, dan sebulan sekali dia habisin sekali. Ya, pada para anggota di gereja di Tiongkok sering berkata, jika tidak ada Alkitab, tidak ada sarapan. Kuasa untuk membangun kehidupan Kristen berasal dari doa juga, yaitu berdoa di dalam Roh Kudus. Jadi untuk membangun kehidupan iman Anda, selain membaca firman, yang kedua yang diperlukan adalah berdoa. Firman Tuhan dan doa itu berjalan bersama dalam pertumbuhan rohani. Ya, saudara, jika yang kita lakukan hanyalah membaca dan mempelajari Alkitab, kita akan mempunyai banyak terang tetapi tidak banyak kuasa. Namun jika kita berkonsentrasi pada doa saja dan tidak belajar Alkitab, mungkin kita akan salah karena ada semangat tanpa pengetahuan. Ya, yang benar adalah
kita membaca firman untuk bertumbuh dalam iman, kemudian menggunakan iman itu untuk meminta dengan berdoa kepada Tuhan apa yang kita butuhkan dan apa yang firman katakan agar kita miliki. Oleh karena itu, firman dan doa harus berjalan beriringan. Dan di dalam Kisah Para Rasul, ya, para rasul itu akan memusatkan perhatian itu dalam pelayanan doa dan pelayanan firman. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Saudara penginjil Billy Sunday biasa memberikan 3 aturan kepada orang Kristen yang bertobat agar berhasil dalam kehidupan Kristen. Ya, dia memberikan 3. Jadi kalau ada orang yang bertobat, ya, oleh karena itu setelah mereka bertobat juga harus dibimbing agar berhasil dalam kehidupan Kristen. Nah, penginjil Billy Sunday memberikan 3 aturan kepada orang yang telah bertobat. Pertama, dia katakan gini, setiap hari mereka membaca Alkitab dan membiarkan Tuhan berbicara kepada mereka. Mereka harus berdoa, dengan kata lain mereka harus berbicara kepada Tuhan. Yang ketiga, mereka harus bersaksi dan berbicara kepada orang lain tentang Tuhan. Jadi saudara, untuk berhasil dalam kehidupan Kristen, 3 hal. Baca Alkitab, berdoa, bersaksi kepada orang lain. Apa artinya berdoa dalam Roh Kudus? Ya saudara, perhatikan perbedaan dengan Yudas 19 yang berkata bahwa guru-guru palsu tidak mempunyai roh. Artinya berdoa dalam Roh Kudus adalah berdoa menurut pimpinan Roh Kudus. Biasanya kalau misalnya kita manusia berdoa, biasakan kita meminta yang belum tentu dalam kehendak Tuhan, ya. Kita minta mobil atau kita minta uang yang banyak apa segala macam, ya. Tetapi ya, berdoa dalam Roh Kudus adalah berdoa untuk terlaksananya kehendak Allah di bumi, ya. Jadi ada pepatah yang mengatakan doa bukanlah untuk terlaksananya kehendak manusia di sorga. Doa adalah terlaksananya kehendak Allah di bumi. Dan siapa yang tahu dengan kehendak Allah di bumi adalah Roh Kudus. Nah, hal ini sesuai dengan 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai 15. Sebagai orang Kristen, kita mungkin berdoa sendirian. Namun kita tidak pernah berdoa sendirian. Roh Allah menyertai kita ketika kita berdoa. Karena Dia mengetahui pikiran Allah dan dapat mengarahkan kita. Dia juga dapat memberikan kita hikmat dan pengetahuan dari firman. Dia juga dapat membantu kita mendekati Bapa melalui akses yang kita miliki di dalam Yesus Kristus. Kita menyembah Allah di dalam roh, dan roh memotivasi kita untuk berdoa karena Dia adalah roh kasih karunia dan roh permohonan. Ketika orang percaya berserah kepada Roh Kudus, maka Roh Kudus akan membantunya dalam kehidupan doanya dan Allah akan menjawab doanya. Proses pertumbuhan dalam kehidupan Kristen ini melibatkan saudara, firman Tuhan, roh Tuhan, dan doa. Nah, saudara, namun hal-hal tersebut betapapun berharganya, baca Alkitab, doa tiap hari, bersaksi bisa bahaya jika itu menjadi rutinitas saudara. Ya, maka Yudas menambahkan satu faktor lagi, yaitu tinggal di dalam kasih Allah. Istilahnya apa? Kita melakukannya bukan karena kewajiban rutinitas, tetapi kita melakukannya karena kasih Allah ada di dalam kita. Dia tidak menulis jagalah keselamatanmu karena Ia telah meyakinkan mereka bahwa mereka dipelihara di dalam Yesus Kristus. Tapi Dia tulis jagalah dirimu dalam kasih Tuhan. Jagalah dirimu agar kamu selalu di dalam kasih akan Tuhan. Tuhan kita membuat pernyataan serupa yang diceritakan dalam Yohanes 15 ayat 9. Teruslah kamu di dalam kasihku. Jadi saudara, oleh karena itu saudara, mengasihi Tuhan berarti lebih dari sekedar menikmati perasaan khusus. Tetapi ketika kita bertumbuh dalam kasih karunia, kita mengalami persekutuan yang lebih dalam dengan Bapa. Dan kita mempunyai saat-saat ketika Dia terlihat sangat dekat. Namun dibutuhkan lebih dari sekedar perasaan gembira atas kehidupan Kristen yang sukses. Harus ada ketaatan dan kepedulian bersama. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 5, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia, saudara. Jadi bagaimana kita tahu kita mengasihi Allah? Yaitu dengan kita menuruti firman-firman-Nya. Yohanes 15:10,
Jikalau kamu menuruti firman-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa dan tinggal di dalam kasih-Nya. Jadi saudara, bagaimana kita mengasihi Allah? Kasih kita kepada Tuhan bertumbuh ketika kita mendengarkan firman-Nya, menaatinya, dan senang, ya bukan terpaksa ya, senang melakukan apapun yang menyenangkan Dia. Begitulah cara kita menjaga diri kita tetap di dalam kasih Tuhan. Kasih Tuhan adalah kasih yang kudus. Itu bukan perasaan sentimen saudara yang dangkal. Kamu yang mengasihi Tuhan, Dia juga akan membenci kejahatan. Mencintai Tuhan berarti mencintai apa yang Dia cintai dan membenci apa yang Dia benci. Kita menyenangkan hatinya dengan melakukan hal-hal yang diperintahkannya. Orang Kristen yang berdedikasi dan yang terpisahlah yang menikmati persekutuan terdalam dengan Bapa dalam keluarga. Saudara, kita membangun kehidupan Kristen di atas landasan iman dan melalui motivasi kasih. Namun kita juga membutuhkan pengharapan, yaitu menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal, dan mata orang percaya harus diarahkan ke surga. Dengan kata lain, kita harus menginginkan Tuhan Yesus datang dan cepat-cepat kita hidup dengan Dia di surga. Apa Anda berani katakan hari ini, Tuhan Yesus hari ini, ya datanglah, saya sudah siap. Nah, Titus 2 ayat 13, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Kata yang diterjemahkan memandang itu berarti mengharapkan dengan sungguh-sungguh. Ini menggambarkan sikap hidup yang ditelatar belakangi oleh janji kedatangan Tuhan kita kembali. Guru-guru palsu hanya mencari penghakiman, tetapi umat Tuhan mendapatkan penghakiman, tetapi umat Tuhan mencari belas kasihan keselamatan kita dari dosa, dan bukan saja merupakan anugerah kemuliaan Allah, namun juga pembebasan gerejanya dari dunia yang jahat ini. Dalam rahmat-Nya Dia akan datang menjemput kita dan membawa kita kepadanya. Kita telah memperhatikan bahwa menantikan kedatangan Tuhan merupakan suatu dorongan yang besar bagi kehidupan Kristen. Hal ini saudara, yang mendorong kita agar kita ingin tetap jadi suci dan menghindari hal-hal yang bersifat daging dan dunia. Pengharapan kita di dalam Kristus Yesus bagaikan sau yang menahan kita di tengah badai kehidupan dan bagaikan ketopong yang melindungi kita dalam peperangan hidup. 3 rahmat Kristiani, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, memampukan kita untuk bertumbuh dalam perjalanan rohani kita. Kita akan mampu membangun di atas fondasi yang kokoh dengan bahan-bahan yang tidak akan lapuk. Sekedar berprofesi dengan bibir saja tidak akan cukup. Karena saudara, tidak setiap orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Perumpamaan 2 orang pembangun, Matius 7 ayat 24-27, memperjelas bahwa menaati kehendak Allah adalah membangun di atas landasan yang tidak bisa gagal. Saudara, hal yang ketiga agar kita tidak tersandung adalah kita harus latih kebijaksanaan spiritual. Oke, nah saudara, bagaimana seharusnya sikap orang Kristen yang sedang bertumbuh terhadap orang-orang dipengaruhi oleh guru-guru palsu? Saudara, mungkin ada beberapa dari teman-teman kita yang dipengaruhi oleh guru-guru palsu, dan bagaimana sikap kita? Oke saudara, Yudas menginstruksikan para pembacanya untuk menerapkan kebijaksanaan dan bertindak berdasarkan kebijaksanaan tersebut. Dia menggambarkan 3 jenis orang yang membutuhkan bantuan rohani, saudara. Ya, pertama adalah, saya bacakan firman-Nya lagi, Yudas 1 ayat 22. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Pertama adalah mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jelas merampas mereka dari api. Yang kedua, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicembarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Saudara, mereka yang ragu-ragu, inilah orang-orang bimbang. Mereka mungkin adalah jiwa yang tidak stabil yang ditulis oleh Petrus. Orang-orang ini bertobat, namun mereka tidak berlandaskan iman. Tanggung jawab kita adalah mengasihani mereka dan menunjukkan belas kasihan kepada mereka dan berusaha menjauhkan mereka dari pengaruh orang-orang murtad, saudara. Saudara, susah kadang-kadang saudara. Orang ini udah jadi firman Tuhan yang benar, masih bingung saudara.
masih masih terpikat oleh guru-guru palsu. Karena guru-guru palsu itu mungkin menawarkan sesuatu yang enak buat daging, saudara. Oleh karena itu, saudara, pelayanan seperti menuntut banyak kasih dan kesabaran. Dan kita harus ingat bahwa orang-orang percaya yang belum dewasa itu seperti anak kecil yang berpikir mereka tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya, jika Anda mengatakan tidak kepada mereka, mereka hanya akan memberontak dan menjadi semakin keras kepala. Oleh karena itu, salah satu cara terbaik untuk menjauhkan mereka dari guru-guru palsu adalah, saudara, dengan memperbesar semua yang mereka miliki di dalam Kristus dan membagikan kasihnya kepada mereka dengan cara-cara praktis, ya saudara. Jadi dengan jejel, sumpelin mereka firman terus, saudara, supaya mereka kuat. Jadikan keselamatan mereka begitu menakjubkan dari firman yang begitu menggairahkan sehingga mereka kehilangan minat terhadap ajaran orang-orang yang murtad. Tidaklah cukup hanya untuk menyangkal doktrin-doktrin palsu, saudara. Juga harus ada kehangatan cinta yang meyakinkan orang-orang muda yang beriman, saudara. Ya, kami peduli kepadamu. Ya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa guru-guru palsu memangsa anggota-anggota gereja yang biasanya tidak puas, saudara. Catatan Yudas 16 adalah orang yang suka bersungut-sungut dan orang yang suka mengeluh. Penting bagi pendeta dan umat untuk menunjukkan kasih dan kepedulian khusus kepada orang Kristen baru dan bahwa mereka juga melayani anggota gereja yang sudah dewasa. Jangan sampai ada yang tersesat karena kelalaian kita, saudara. Paulus mengutus Timotius kepada orang-orang muda yang percaya di Tesalonika agar ia dapat meneguhkan iman mereka. Setiap anak muda Kristen membutuhkan orang percaya yang lebih dewasa untuk mengajarinya cara berdiri dan berjalan. Nasihat kedua adalah merampas mereka dari api. Apa maksudnya? Tampak mereka adalah orang-orang yang telah meninggalkan persekutuan dan kini menjadi bagian dari kelompok guru-guru palsu. Mereka harus disingkirkan dari api. Mereka harus ditarik dari api, saudara. Ya, mereka yang mungkin udah ngerti Alkitab tiba-tiba masuk ke dalam saksi Yehova, saudara, dan mereka pikir sana lebih bagus atau bagaimana. Mereka harus kita rebut. Seperti apa? Seperti kita merebut waktu malaikat merebut Lot dari Sodom, saudara. Para malaikat mengganteng tangan Lot dan menariknya keluar dari Sodom, dan terkadang hal ini harus dilakukan untuk menyelamatkan orang-orang percaya yang bodoh dan tidak stabil dari cengkraman guru-guru palsu. Mungkin di sini ada referensi ke Zakaria 3:2 dan Amos 4 ayat 11. Dalam bacaan Zakaria, mereka adalah bangsa Israel yang dibawa kembali dari pembuangan di Babilonia dan dimukimkan kembali di tanah mereka. Tuhan melihat mereka manusia sebagai yang diselamatkan dari api. Dalam Amos 4, Allah menegur umat manusia karena tidak mengindahkan peringatan dan penghakimannya. Karena itu kemiskinan, hasil panen buruk, kekeringan, wabah, penyakit, peperangan, dan bahkan penghakiman seperti yang ada di Sodom dan Gomora. Mereka bagaikan sesuatu yang dicabut dari api, namun mereka tidak menghargai kemurahan Tuhan. Saudara, yang ketiga adalah kita harus menyelamatkan mereka, tetapi dengan ketakutan. Saudara, ungkapan dengan rasa takut berarti dengan hati-hati. Kadang-kadang kita dalam upaya membantu mereka yang bersalah, kita juga harus berhati-hati agar diri kita sendiri tidak terjebak. Banyak calon penyelamat yang tenggelam, saudara. Ketika seorang percaya yang tidak stabil telah terperangkap oleh doktrin palsu, kita harus sangat berhati-hati ketika mencoba membantunya, karena setan dapat menggunakan dia untuk menajiskan kita. Setan mencoba menyelamatkannya, kita mungkin sendiri ternoda dan terbakar. Prinsip yang Yudas berikan adalah bahwa orang percaya yang lebih kuat tidak boleh berpikir bahwa mereka sangat kuat dan mereka berada di luar pengaruh setan, saudara. Ya, bahkan ketika melayani Tuhan dan berupaya menyelamatkan salah satu anaknya, kita dapat dikotori oleh orang-orang yang ingin kita bantu. Orang-orang Yahudi perjanjian lama harus sangat berhati-hati untuk menghindari pencemaran nama baik dalam upacara, dan ini termasuk bahkan pakaian mereka. Jika orang yang tahir menyentuh pakaian yang najis, maka ia najis. Kita tentu saja harus mengasihi umat Tuhan, namun kita juga harus membenci dosa.
Dimanapun ada dosa, setan mempunyai tempat berpijak dan dapat bekerja. Kekotoran batin menyebar dengan cepat dan diam-diam, dan ini harus ditangani dengan drastis. Jika imam Yahudi mengira ada pakaian yang terjangkit penyakit kusta, maka ia akan membakar pakaian tersebut. Tidak setiap orang Kristen mampu menghadapi guru-guru palsu dan orang-orang yang mereka pengaruhi dan tangkap. Oleh karena itu saudara, kadang-kadang dibutuhkan pengetahuan yang baik tentang firman Tuhan. Dibutuhkan kesetiaan berjalan bersama Tuhan. Dan dibutuhkan pemahaman tentang tipu muslihat setan. Dan tentu saja kita butuhkan kepenuhan Roh Kudus. Hal ini juga menuntut kebijaksanaan rohani. Jauh lebih mudah untuk mengajar orang-orang Kristen baru dan menjauhkan mereka dari guru-guru palsu daripada mengeluarkan mereka dari api. Jadi saudara, orang-orang yang masih baru bertobat itu lebih gampang diajarin daripada orang-orang Kristen lama, tetapi yang ngeyel lari ke guru palsu itu lebih susah diajarin saudara. Dan itu menuntut kebijaksanaan rohani. Hal yang keempat agar kita tidak tersandung adalah kita harus berkomitmen kepada Tuhan Yesus. Saudara, doa yang terkenal ini mengandung kekayaan kebenaran rohani yang dapat diterima oleh orang percaya. Jika kita ingin membumi secara rohani, berjalan lurus dan tidak tersandung, maka saudara, dengarkan baik-baik, kita harus menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Juru Selamat, Yesus Kristus. Saudara, hanya Dia yang mampu menjaga kita. Namun kita harus menjaga diri kita dalam kasih Allah. Dia mampu jika kita mau. Yudas tidak menulis tentang kemungkinan orang percaya berdosa dan tersingkir dari keluarga Allah. Kita telah memperhatikan sebelumnya bahwa ia menjelaskan dalam Yudas 1 bahwa orang-orang percaya sejati itu dipelihara oleh kuasa Tuhan dan tidak dapat binasa. Dia menulis tentang perjalanan sehari-hari orang percaya bersama Tuhan dan bahaya tersesat dan tersandung. Jika kita tidak menaati Allah, kita mungkin mengakui dosa kita dan menerima pengampunannya. Jika kita terus melakukan ketidaktaatan, Dia akan menghajar kita dengan kasih dan Dia tidak akan pernah membiarkan salah satu miliknya hilang. Bapa telah membuat perjanjian dengan anak bahwa seluruh umatnya suatu hari nanti akan melihat dan berbagi kemuliaannya. Yesus Kristus akan merasakan sukacita istimewa saat mempersembahkan mempelainya, yaitu gereja di hadapan tata Bapa. Antisipasi akan sukacita inilah membantu Dia menanggung penderitaan di kayu salib. Tujuan keselamatan bukannya sekedar menyelamatkan orang-orang berdosa dari neraka. Betapapun indahnya hal itu, tujuannya adalah agar Allah dimuliakan untuk selama-lamanya. Saudara, saat ini ada noda dan cacat dalam gereja. Tetapi pada hari itu umat Tuhan tidak akan bercacat. Setan tidak akan menemukan apapun untuk dituduh. Mempelai wanita akan mengenakan kebenaran Kristus untuk kemuliaan Allah. Mengetahui hal ini, orang-orang percaya harus mempunyai motivasi yang kuat untuk hidup bagi Kristus dan menaati firman-Nya. Kita ingin membawa sukacita ke dalam hatinya. Hari ini sembari menantikan sukacita yang akan dia rasakan ketika dia menyambut mempelainya ke surga. Inilah arti penting dari 1 Yohanes 3:3. Dan setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, ia akan menyucikan dirinya sama seperti ia adalah suci, saudara. Yudas 25 adalah satu tempat dalam surat kecil ini di mana Yudas menyebut Tuhan kita adalah Juru Selamat. Petrus menggunakan gelar ini 5 kali, namun Yudas membuat muka suratnya dengan mengingatkan para pembacanya tentang keselamatan bersama yang mereka alami karena iman kepada Yesus Kristus. Tidaklah cukup hanya mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah penyelamat atau juru selamat. Kita harus mengatakan bahwa Dia adalah juru selamat kita, juru selamat saya. Dia bukan hanya juru selamat kita, namun Dia adalah satu-satunya Allah yang bijaksana. Dia dapat memberi Anda hikmat yang Anda butuhkan untuk menjalani hidup Anda demi kemuliaan Tuhan. Guru-guru palsu menyombongkan pengetahuan istimewa mereka, namun mereka kekurangan hikmat rohani. Tuhan memberikan hikmat kepada orang yang meminta kepadanya, asalkan mereka ikhlas mau menaatinya. Jika umat Kristen mencari hikmat Allah melalui firman Tuhan, mereka tidak akan jatuh ke dalam perangkat guru-guru palsu, namun mereka akan berjalan untuk menyenangkan Tuhan. Mengapa kita harus berjalan dalam ketaatan kepada kehendak Tuhan? Agar Yesus Kristus menerima kemuliaan.
Kemuliaan adalah seluruh dari semua keberadaan Tuhan dan semua yang dilakukan Tuhan. Segala tentang Dia, segala sesuatu tentang Dia adalah mulia. Kemuliaan manusia memudar seperti rumput yang akan gugur, namun kemuliaan Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Yang mulia berarti adalah keagungan. Hanya Tuhan yang hebat. Saat kita memuji Tuhan, kita memuji pribadi yang paling agung di dalam alam semesta. Dia bukan saja sekedar raja, Dia adalah raja segala raja. Dia bukan sekedar Tuhan, Dia adalah Tuhan dari segala Tuhan, saudara. Kekuatan berkaitan dengan kedaulatan dan kekuasaan Tuhan atas segala sesuatu. Kata Yunaninya adalah keperkasan, namun mengandung gagasan tentang kendali penuh atas segala sesuatu. Allah yang maha kuasa, Allah yang memegang kendali atas segala sesuatu. Karena itu kita harus berkomitmen kepada Dia. Kekuasaan berarti otoritas, yaitu hak untuk menggunakan kekuasaan. Segala wewenang adalah milik Yesus Kristus. Segala otoritas adalah milik Yesus Kristus, termasuk wewenang atas kuasa kegelapan. Karena itu saat kita berkomitmen kepadanya, kita akan berbagi otoritasnya dan melaksanakan kehendak-Nya. Yudas sedang mengingatkan para pembacanya akan kebesaran Yesus Kristus. Kalau saja mereka dapat menangkap hal itu, mereka tidak akan pernah, saudara, disesatkan oleh guru-guru palsu. Ya, penutup, saudara, seperti pemuda yang jatuh cinta dan menikah, dia tidak akan tertarik lagi pada pacar lamanya. Tidak akan tertarik lagi sama mantannya, saudara. Demikian pula, orang percaya yang tetap di dalam kasih Allah, terperangkap dalam kemuliaan Juru Selamat, tidak akan pernah ingin beralih ke pengganti setan. Oleh sebab itu, saudara, Anda tidak perlu tersandung. Jika Anda mengingat firman Tuhan, membangun kehidupan Kristen Anda dalam iman, pengharapan dan kasih, menerapkan dan melatih kebijaksanaan rohani, dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Yesus Kristus, maka Dia, Allah yang penuh kuasa, Allah yang mulia, Allah yang mempunyai wewenang atas segala sesuatu, akan menjaga Anda daripada yang tersandung. Waspada, musuh tidak kentara dan bahayanya besar. Namun, satu-satunya Tuhan yang bijaksana, Juru Selamatmu, akan menjagamu tetap aman, suatu hari akan mempersembahkanmu dengan penuh sukacita dalam kemuliaan, saudara. Jangan melenceng dari Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Raja segala raja, Penyelamat, Juru Selamat kita sampai selama-lamanya. Datanglah Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, Masih Roh Kudus, buat pengajaran malam hari ini. Dan kami semakin hari semakin kuat. Kami tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran dari guru-guru palsu. Dan kami tidak mudah tersandung, sebab firman-Mu yang menjadi bagian kehidupan kami. Kami ingat akan setiap kebenaran firman-Mu. Kami akan membangun iman kami. Kami menjadi orang-orang bijaksana dan spiritual. Kami memiliki komitmen kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, berkati hamba-Mu, juga berdoa hamba-Mu untuk kelangsungan dalam pembelajaran buat kami semuanya, Tuhan, apa yang menjadi rencana, program, target di dalam pembelajaran firman-Mu, kiranya Tuhan memberikan wahyu yang luar biasa, Tuhan berikan hikmat yang luar biasa dalam hamba-Mu ini, untuk mengajar setiap kami, agar kami semakin hari semakin paham, kami semakin hari semakin kuat, kami semakin hari semakin percaya akan apa yang Tuhan ajarkan melalui hamba-Mu ini. Berkati hamba-Mu di dalam pelayanan, berkati hamba-Mu di dalam pekerjaan, berkati hamba-Mu dalam rumah tangganya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami serahkan hamba-Mu dan tangan kasih kuasa-Mu, kiranya Engkau senantiasa memberkati. Kami juga berdoa buat setiap yang hadir malam hari ini, bahkan teman kami yang tidak hadir, tidak bergabung sama kami, Tuhan memberkati mereka semuanya dalam kesehatan kami semua malam hari ini, dan kiranya Roh Kudus juga memberikan hikmat pribadi dan setiap kami semuanya, mengajarkan sehingga kami bisa membedakan mana ajaran yang asli dan mana ajaran yang palsu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semuanya dalam kesehatan kami, aktivitas kami, di dalam setiap pekerjaan kami, sehingga kami tidak kurang satu apapun, tapi kami berkelimpahan di dalam hikmat dan wahyu daripada Roh Kudus. Terima kasih, kami serahkan semuanya dalam kasih kuasa-Mu, dan kami mengakhiri Bapelsta di malam hari ini, dan kami akan menerima berkat daripada Engkau.
Silakan Pak David. Saudara-saudara, mari angkat tangan kita. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu sepenuhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuh kamu terpelihara sempurna dan tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Kita sama-sama katakan amin. Amin.